Loh, kami udah bang baca tadi, dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Maknanya itu begini, Allah telah memberitahukan apa yang diberitakan Allah, bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Di situ kan dikatakan penutup para nabi. Arti kata penutup para nabi, adakah nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW? Oke, nah yang saya bingung ini gini bang, soalnya kenapa saya Bang mempertanyakan. jawab dulu lah, bang udah kok kasih datanya. Enggak ada, Berdasarkan Al-Azab 40, di situ dikatakan dia adalah penutup para nabi-nabi. Ya, Arti berarti kata tidak penutup ada para lagi. nabi, apakah ada nabi lain setelah dia? Berarti nggak ada lagi harusnya kan? Nggak ada lagi, berarti dia nabi akhir zaman, nabi yang terakhir. Lanjut. Oke, Bang. Nah, yang buat saya bingung itu bang, soalnya Nabi Isa pernah berkata kalau kenabian dan kitab para nabi itu berakhir di Yohanes bang. Terus tiba-tiba ada nabi lagi, itu gimana bang? Di mana tertulis itu bang? Di Injil bang. Di Injil mana Injil bang? Injil mana Injil? Di Matius bang, Matius 11 ayat 13 bang. Injil itu dibawa siapa bang? Injil itu bukannya perkataan Allah sebelum Al-Quran ya bang? Iya, Injil yang aku tanya, Injil yang bawa Injil siapa? Quran kan yang bawa Nabi Muhammad SAW. Torah dibawa oleh Musa. Injil yang bawa siapa? Isa kan bang? Isa. Di Bible ada nama Isa. Itu kan Isa terjemahan bahasa Arabnya bang. Ngarang aja. Apakah Tuhan Kristen itu mayat? Maksudnya mayat gimana mayat? Oke, Tuhan abang siapa? Yesus Tuhan bukan? Iyalah, Yesus Tuhan. Pernah baca Lukas 24 nomor 3? Apa itu? Di situ dikatakan mayat Tuhan Yesus tidak ditemukan. Iya. Iya. Oke, berarti berdasarkan Lukas 24 Tuhan Anda mayat. Itu kan pendapat orang lain. Loh, kok pendapat orang lain ini tertulis di dalam kitab Lukas gitu loh bang? Iya, itu kan opini orang, pendapat orang lain. Bukan pendapat yang tertulis dalam kitab Lukas seperti itu. Iya, makanya pendapat itu dituliskan. Loh, ini abang Kristen bukan? Iya, Kristen. Ah, parah bang ini Kristen. Kitab Lukas katanya pendapat teman-teman. Aduh. Iya. Jangan gitu bang. Nanti dipikir orang ini, dipikir teman-teman Kristen di bawah, abang nanti menghujat. Masa kitab Lukas orang bilang pendapat? Enggak. Hah? Ya, Enggak, abang bisa diskusi. Abang bisa diskusi nggak? Iya, siapa Lukas? Enggak, abang bisa diskusi nggak, Bang Luki? Kita nggak terima juga kalau abang asal menjawab aja. Nanti dipikir teman-teman Kristen ini kita kerjasama mengolok-olok imannya. Kok mengolok-ngolok? Memang seperti itu. Dia yang mengatakan teman-teman ya, kitab Lukas itu pendapat ya. Pendapat dari siapa itu, Bang? Pendapat dari orang lain. Ya, orang yang lain itu siapa? Ya, orang-orang di sekitarnya. Lalu Lukas menuliskan. Lo persis kayak mirip bisik-bisik tetangga lah didengarkannya gitu ya, Bang, zaman sekarang ya, tuliskannya di situ ya. Bukan bisik-bisik tetangga. Jadi? Ya, dia kan melakukan riset karena dia kan seorang dokter. Jadi pengetahuannya itu riset, dicari tahunya dari orang lain. Makanya berarti seperti lain. wartawan lah dia ya, wartawan gitu ya. Bukan, bisa lah kalau misalnya kalian mengerti itu sebagai wartawan, bisa lah. Tapi dia bukan wartawan. Dia Iya, kalau dokter, di zaman sekarang seperti wartawan lah gitu ya. Enggak, dia ahli medis, bukan wartawan. Loh, ahli medis kok nulis kitab, Bang? Iya, semua bisa menulis. Iya, kalau orang yang bisa baca tulis, dia bisa menulis. Jika isinya adalah pendapat dari orang-orang yang dia dengar, kenapa dikatakan kitab suci, Bang, bagian dari kitab suci, Bang? Kitab Lukas kan bagian dari kitab suci terus Kristen. Maksudnya ya kitab suci lah untuk. Loh, dikatakan kitab suci kan itu perkataan Tuhan, Bang. Bukan, perkataan Tuhan itu kan
hanya sepenggal. Kalau dikatakan perkataan Tuhan, Tuhan itu yang dimaksud Tuhan pencipta alam tidak pernah berkata-kata. Siapa yang mendengarkan perkataannya coba? Oh, berarti dia tidak dapat dari sumber yang menciptakan alam semesta. Mendapatkan sumber. Iya. Inspirasi. Apa mungkin, yang dia tulis inspirasi. itu, apa yang dia tulis itu tidak bersumber dari pencipta alam semesta. Iya, bersumber dari terang. Makanya dia menceritakan tentang terang, bukan tentang gelap. Oh, berarti bersumber dari matahari, dari bulan gitu Bang ya? Bukan, terang itu bukan berbicara benda. Oh, jadi terang itu berbicara apa itu Bang? Kan terang itu memang bukan berbicara benda, tapi berbicara tentang keadaan kan? Terang dan gelap itu kan keadaan itu, bukan benda ya kan? Iya, benar itu. Nah, jadi yang menceritakan sama dia keadaan terang gitu. Bukan keadaan yang sejati, terang itu. Keadaan sejati, berarti kalau gelap itu tidak sejati keadaannya ya? Bukan nggak sejati keadaannya. Jadi dipahami kan dua sisi. Ada turun aja lah Bang Luki, turun Bang Luki, nggak enak Aku nanti rasa aku. Bang Faruk Turun aja, turun aja. begitu gagah setelah dibalbal sama Bang Juma semua Rusia Pandi udah mulai kayak gitu, udah mulai oleng dia, udah dibalbal. Ya aku nggak enak ya teman-teman, aku diskusi sama dia nggak enak ya. Nanti kesannya seperti mengolok-olok teman-teman. Dia suka asal aja, asal aja jawabnya nggak aja. Bukan apa, nanti teman-teman Kristen yang sakit hati. Orang itu nanti kalau sakit hati yang ngerekam, ya kan, lapor gitu. Kalau pertama naik room kita kan tegas sekali dia Pak, yang mau baru. Nggak ingat aku. Setelah dibalbal dengan Bang Juma dengan lain udah mulai itu. Pakai orang baru aku batuk. Oke. Sapam cari uang. Ya wajar lah aku cari uang, jualan madu aku. Pada kalian cari akal pun nggak dapet. Islam boleh berbohong dalam 3 hal. Masih mending. Kalian boleh membohongi Bible kalian. Mending. Bible kalian yang bohongi. Di Bible tertulis manusia, kalian baca Yesus. Halo Bang, halo Bang. Bible kalian tertulis orang, kalian baca malaikat. Bible kalian tertulisnya utusan, kalian baca Tuhan. Bible kan dibohongin. Oke Bang Ticis, Islam Kristen Bang. Kristen Bang, Kristen Bang. Mau diskusi kita Bang? Boleh Bang, saya boleh nanya soal kenabian Muhammad nggak Bang? Loh, kok langsung nanya? Gimana? Ya, oke. Ketika Anda mempertanyakan kenabian nabi-nabi terdahulu, maka yang pertama ditanyakan itu adalah legalitas, betul? Atau Enggak, legitimasi saya- dari yang mengutusnya, betul? Saya bukan mau nanya itu Bang. Jadi, tentang apa kenabian ditanya, Bang? Nah, saya mau nanya kan Nabi Muhammad dari Arab Bang. Iya kan Bang? Ya, terus? Apa bisa nggak Bang? Ada nabi lagi setelah Muhammad Bang? Dan Tidak dari ada Arab nabi. juga. Yang dari Tidak Arab. ada nabi lain. Tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir itu, Bang, dalam iman Islam. Ada dalilnya nggak Bang? Gimana? Ada dalilnya nggak Bang? Ya ada, Bang, dalam Al-Qur'an. Di mana boleh saya tahu nggak Bang? Buka Bang, di dalam kita buka bentar ya, aku cek ya. Muhammadur Rasulullah. Bentar ya. Siap Bang. Siap, Bang. Kita buka ini Bang ya, dengar. Surah Dengar, Bang, Al-Adzab dengar. ayat 40. Siap. Bisa baca Bang? Siap Bang. Bisa baca? Ya bisa Bang. Surat Al-Azab ayat 40 ya Bang. Ya, Abang bisa baca originalnya atau terjemahan? Terjemahan aja nggak bisa bahasa Arab. Baca ini Bang, terjemahannya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan dia dan Allah mengetahui segala sesuatu. Itu maksudnya gimana Bang? Dan adalah Allah itu maksudnya gimana Bang?
Loh, tapi udah bang baca tadi, dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, berarti Maknanya itu begini, Allah telah memberitahukan apa yang diberitakan Allah, bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Di situ kan dikatakan penutup para nabi. Arti kata penutup para nabi, adakah nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW? Oke, nah yang saya bingung ini gini bang, soalnya kenapa saya Bang mempertanyakan. jawab dulu lah, bang udah kok kasih datanya. Enggak ada, Berdasarkan Al-Azab 40, di situ dikatakan dia adalah penutup para nabi-nabi. Ya, Arti berarti kata nggak penutup ada para lagi. nabi, apakah ada nabi lain setelah dia? Berarti nggak ada lagi harusnya kan? Nggak ada lagi, berarti dia nabi akhir zaman, nabi yang terakhir. Lanjut. Bang. Nah, yang buat saya bingung itu bang, soalnya Nabi Isa pernah berkata kalau kenabian dan kitab para nabi itu berakhir di Yohanes bang. Terus tiba-tiba ada nabi lagi, itu gimana bang? Di mana tertulis itu bang? Di Injil bang, Di Injil mana Injil bang? Injil mana Injil? di Matius bang, Matius 11 ayat 13 bang. Injil itu dibawa siapa bang? Injil itu bukannya perkataan Allah sebelum Al-Quran ya bang? Iya, Injil yang aku tanya, Injil yang bawa Injil siapa? Quran kan yang bawa Nabi Muhammad SAW. Torah dibawa oleh Musa. Injil yang bawa siapa? Isa kan bang? Isa. Di Bible ada nama Isa. Itu kan Isa terjemahan bahasa Arabnya bang. Ngarang aja. Abang jangan ngemis-ngemis gitulah. Abang ngemis di dalam Al-Quran nama Isa. Tak ada di Bible kau nama Isa. Kan ketika menyebutkan seseorang itu kok comot di dalam Al-Quran, kok tempel-tempel, kok sambung-sambungkan dalam Bible. Nggak gitulah di diskusi bang. Sekarang gini ku tanya, di Bible kalian itu tertulis Isa atau Yesus? Karena teman-teman Kristen ini kan marah kalau disama-samakan antara Isa dan Yesus. Ya, saya Di Biblemu tertulisnya Isa atau Yesus? bukan permasalahkan itunya bang. Yang saya Di permasalahkan Biblemu itu tertulisnya Isa atau Yesus. Jangan liar bang kita diskusinya bang. Nggak boleh gitu diskusi liar. terjemahan lama tulisnya Isa bang. Terjemahan lama. Oke, sekarang kita ke original aja ya. Ya. Gimana? Ya kan? Isa itu original teks Quran. Ya. Nama Isa itu original teks Quran. Huruf Ain yang bergaris kasroh ya bertemu dengan huruf ya bergaris sukun, lalu bertemu dengan huruf Sin bergaris fathah. Isa dibaca Isa. Nah, kalau dalam Al-Qur'an dalam Bible, nama Yesus itu dalam original teksnya Iosos. Iya, Iosos bahasa Yunaninya, ya kan? Bahasa Ibraninya Yoshua bang. Enggak kan, Yesus itu kan ada di perjanjian baru sih bang. Alah. Iya, dia gini bang. Ya kan? Iya. Yesus kan ada dalam perjanjian baru, betul? Ya, Nah, di dalam perjanjian baru menggunakan original teksnya bahasa bahasa Yunani bang. Yunani. Oke. Nama Isa bahasa? Nama Isa bahasa? Jangan nyungsep dulu kok, Bang. Nama Isa bahasa? Bahasa apa Bang nama Isa? Ini apa ya? Pembelaan para pendeta yang kugunakan ini dulu. Pendeta-pendeta Kristen kan gitu. Kalau mau disama-samakan Isa sama Yesus, kayak gini cara pembelaannya. Kan kayak gini caranya dibikin mereka itu. Ilmu pendeta ini kebawa ini ilmu pendeta. Bang Texas. Aduh, kayak gini-gini seram bang. Takut yang report nih kayak gini-gini nih. Halo Texas. Halo. Turunkanlah Bang Naga, ada bau tai Bang Naga, mencret kelas itu. Udah bau tai soalnya, udah bau tai. Mencret kelas dia. Naikkan yang lainnya, yang lain teman-teman, naikkan yang lain. Nah, fitnah lagi kok, di mute. Dari tadi kok dipanggilin apa? Naik lagi kok Texas, naik lagi. Wah, tabo. Halo bang. Nggak bisa unmute tadi bang. Iya. Agama apa?
Oh, agama saya Islam. Saya mau numpang ketawa di sini Bang Faruk. Lucu kali Bang Faruk nih jadi numpang ketawa sini. Boleh kan Bang Faruk? Oke. Memang Bang Faruk. Jeffrey, udah lanjut Bang Faruk. Halo bang. Nah berarti menurut abang Isa sama Yesus orangnya beda bang? Kalau aku beda bang, bedanya gini bang. Siap siap. Sebelum menyamakan atau membedakan antara Isa dengan Yesus, Ya. kita pelajari dulu sejarah kelahirannya. Oke siap. Kalau aku gitu bang. Soalnya banyak ulama yang bilang Yesus itu Isa itu pribadi yang sama bang. Iya, semua itu pendapat kan gitu. Tapi kalau aku mempelajarinya gini ya. Di dalam Bible tak mampu menjelaskan kepada pembacanya bagaimana Maria yang hamil tanpa suami bebas dari hukum rajam Yahudi. Ya bang. Sementara Maria tinggal di Nazaret atau Galilea yang sekelilingnya orang-orang Yahudi dan berpegang kepada hukum Yahudi. Siap. Di mana orang-orang atau wanita yang hamil tak memiliki suami dianggap zina dan harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Siap. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Ulangan 22. Betul bang. Sementara Bible tak menjelaskan bagaimana Maria ini bebas dari hukum rajam Yahudi yang hamil karena dia hamil di luar nikah. Ya. Kalau di Al-Quran menjelaskan bagaimana Maryam ya bebas dari hukum rajam Yahudi ketika dia mendapat kabar kehamilannya dari malaikat Jibril pada saat itu. Siap. Dengan apa? Dengan apa yang tertulis di dalam surah Maryam dimulai dari ayat 26 sampai 36 dikisahkan. Ketika Maryam mendapat kabar kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh, Bang. Kalau bahasa sekarang mengatakan sporing dia. Supaya dia selamat dari rajam Yahudi. Setelah dia melahirkan di tempat yang jauh itu, diperintahkan di ayat 29, dia kembali kepada kaumnya. Nah, mukjizat itu terjadi ketika dia sampai kepada kaumnya. Karena di ayat 29 dikatakan ketika mereka bertanya tentang ini, tunjuklah anakmu. Itulah ayat-ayat Al-Quran tertulis dalam Maryam ayat 30 sampai 34 yang isinya qala inni abadullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ketika Isa berkata, aku adalah hamba Allah, kepadaku akan diturunkan kitab yaitu Injil, dan aku adalah nabi. Kelak aku akan menjadi seorang nabi. Aku akan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dia berbicara ketika dalam buayan, Bang. Terkejut, Bang, orang-orang pada saat itu. Alim ulama orang-orang Yahudi, rahib-rahib Yahudi terkejut dengan keadaan itu, tersungkurlah mereka. Jangankan di zaman itu ya, di zaman sekarang aja kalau ada kejadian gitu kan orang terkejut kan. Bah, ini bayi baru lahir kok bisa fase kayak gitu. Ngomongnya jelas sekali dia gitu loh. Qala inni abadullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya, kata Isa. Hal itulah, mukjizat itulah yang menyelamatkan ibu Isa, Maryam, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Sementara Bible tak bisa menjelaskan seperti apa yang tertulis dalam Matius 1 nomor 18. Bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi. Malah di ayat 19-nya sampai 20 ayat 20 dikisahkan Yusuf itu bermimpi bahwa didatangi malaikat mengatakan bahwasanya apa yang di dalam kandungan Maria itu dari Tuhan. Sehingga Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Bagaimana mau cerai, Bang? Nikah aja belum. Oke bang, saya boleh tanggapi kah bang? Silakan. Nah jadi yang saya bingung itu kan Allah menurunkan kitab Torah sama Musa kan bang. Terus kitab Injil sama Yesus. Terus Isa, Bang. Aduh. Iya sama Isa bang. Kitab Quran sama Muhammad kan bang. Bener nggak bang? Iya. Nah, yang saya bingung itu, Al-Quran kan masih ada bang sampai sekarang. Iya. Nah, kitab Torah sama kitab Injilnya di mana bang? Ya jangan tanya aku lah, Bang. Itu orang bukan kitabku kok. Lucu, Bang. Nah, kalau menurut Kristen, kitab Torah dan kitab Injil masih ada bang sampai sekarang. Cuman Di mana? yang sekarang kita pakai ini bang. Ngarang, Abang. Nah, kalau menurut Islam itu kan udah Gini, pelan-pelan kita ya. Kita sepakat dulu nih, kita kaji dulu. Torah diturunkan untuk siapa?
Untuk Musa, Iya, Musa menyampaikan untuk siapa? untuk Bani Israel. Nah, abang Bani Israel atau bukan? Bukan. Berarti itu abang? Enggak kan? Enggak. Oke, sekarang kita ke Injil. Injil diturunkan untuk siapa? Isa, Isa. Isa menyampaikan Injil untuk siapa? Bani Israel. Abang Bani Israel bukan? Bukan. Bukan. Nah, Berarti bang, Ya. Torah dan Injil, berarti bang, teman-teman Kristen tidak berhak atas Torah dan Injil. Kenapa? Ya. Abang tahu nggak kenapa Torah itu diturunkan hanya untuk Bani Israel? Kenapa? Injil juga diturunkan hanya untuk Bani Israel. Abang tahu kenapa? kenapa bang? Tidak disampaikan kepada seluruh manusia. Kenapa bang, tahu nggak kenapa? Kenapa bang? Yang pertama, simak bang ya teman-teman ya. Ini ilmu teman-teman. Ini ilmu, simak ya. Kita mulai dari Torah. Torah diturunkan kepada Musa oleh Tuhannya sesaat setelah Musa terbebas dari cengkramannya Fir'aun. Musa dan Bani Israel pada saat itu dijajah oleh Fir'aun, diperbudak oleh Fir'aun. Jikalau pada saat itu Allah atau Tuhannya Musa memerintahkan Fir'aun, memerintahkan Musa untuk menyampaikan Torah kepada seluruh dunia, itu apa? Impossible itu. Misi yang nggak mungkin itu. Karena apa? Bagaimana dia mau menyampaikan Torah kepada seluruh manusia? Bebas dari cengkraman Fir'aun aja sudah syukur bang. Nggak akan mampu dia. Sesaat setelah dia lepas dari cengkraman Fir'aun, ya Musa itu masih mencari suaka. Musa beserta dengan umatnya Bani Israel, mereka masih mencari suaka karena mereka tidak punya negeri pada saat itu. Itulah kisah ketika dia lepas dari cengkraman Fir'aun sehingga mereka di bawah kaki Gunung Sinai. Naik Musa ke atas kaki Gunung Sinai menerima Torah. Ketika Musa menerima Torah, itulah kenapa Allah Tuhannya Musa memberikan Torah hanya kepada Bani Israel. Karena pada saat itu yang ada beserta dengan Musa hanya Bani Israel. Dan Musa beserta Bani Israel itu sedang mencari suaka. Mereka tidak punya negeri karena mereka baru diusir atau baru melarikan diri dari negeri Mesir yang sejatinya memperbudakkan mereka. Nah, itulah tanah Kanaan yang dijanjikan itu kepada mereka dan mereka masuki. Akan tetapi di tanah Kanaan itu sudah ada penduduknya pada saat itu. Sudah ada penduduknya, perang lagi. Bahkan sampai dengan Musa meninggal dunia pun, Musa nggak menginjakkan kakinya ke tanah Kanaan. Masih perang dan Bani Israel belum memiliki tanah pada saat itu. Mereka belum menjadi warga negara yang merdeka. Mereka bukan jadi bangsa yang merdeka. Sekarang kita lompat. Itulah alasannya ya. Karena mereka bukan bangsa yang merdeka. Sekarang kita pindah ke Isa. Kenapa hanya untuk Bani Israel? Bani Israel juga. Karena apa? Ketika Isa dilahirkan, dia hidup di tengah-tengah Yahudi yang pada saat itu dijajah oleh tentara Romawi. Dijajah pemerintahan Romawi. Ya, seperti ya kebanyakan ya, orang negeri yang dijajah, ruang geraknya itu nggak luas bang, nggak bisa kemana-mana. Isa itu nggak bisa kemana-mana karena negerinya dijajah. Setiap gerak-gerik dia itu dipantau oleh pemerintah Romawi yang didukung oleh rahib-rahib Yahudi yang pada masa itu menjilat dan mendukung tentara Romawi karena mereka takut mati. Jika saja saat itu Allah atau Tuhannya Isa memberikan Isa perintah untuk menyampaikan Injil kepada seluruh manusia pada saat itu, tak akan mampu Isa. Karena apa? Jangankan memberitakan Injil, untuk menyelamatkan nyawanya saja dia udah syukur. Karena mulai dia lahir sampai dia dewasa, dia dan ibunya diincar oleh orang-orang Yahudi. Karena kesulitan yang ada pada diri dia tak mampu untuk menjelaskan jika dia diberikan tugas menyampaikan Injil ke seluruh manusia. Nah, sekarang Al-Quran berbeda dengan Al-Quran yang diturunkan di tanah Arab. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan Al-Quran itu hudalinnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Diturunkan untuk seluruh manusia. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan Allah perintah untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh manusia? Ya, ada hal yang menguntungkan di tanah Arab. Ketika semua negeri-negeri pada saat itu dijajah oleh Persia dan Romawi, negeri Arab tidak dijajah bang. Romawi dan Persia tidak selera nengok tanah Arab. Karena apa? Tanah Arab itu tanah yang tandus.
miskin dan jahil. Orang-orang di Arab itu dianggap dulu BODOH. Jahil orang di situ dan tidak ada sumber daya alam yang bisa dieksplor dari tanah Arab. Apa mau sumber daya alam dieksplor di tanah Arab yang padang gurun pasir? Apapun tidak ada bisa tumbuh di situ pada saat itu. Negerinya gersang. Maka tidak diperhatikan dan tidak diminati oleh penjajah pada saat itu, Romawi dan Persia. Dan kelakuan orang Arab pada saat itu menggambarkan kebodohan. Makanya orang Arab, orang Persia dan Romawi menganggap negeri Arab itu tidak bermanfaat untuk mereka. Hingga mereka tidak memperhatikan dan tidak tertarik terhadap negeri Arab. Nah, ketika mereka tidak tertarik terhadap negeri Arab itu, disitulah Allah mengutus Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Dan mereka belum mengetahui kelahiran Nabi akhir zaman di situ. Yang dihadapi Nabi hanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya, bukan penjajah. Di langkah awal perjuangan Nabi menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab atau kaumnya, pembesar-pembesar dari negeri Mekah pada saat itu saja yang dihadapinya. Nah, kekuatan negeri dari Nabi Muhammad SAW itu terbangun ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Baru. Diam dulu kau Pak Dede, belum selesai lagi ini. Sedikit lagi. Miskin kan? Ya. Udah capek-capek Diam dulu kau Pardede, aduh. Ilmu ini loh Pardede, ini ilmu. Ya, barisan pasukan militer dari Nabi Muhammad SAW itu dibangun di Madinah. Madinah itu tanah kelahiran emaknya. Jalur kekeluargaan dari mama dia, Aminah, itu ada di Madinah. Hijrahlah dia di Madinah. Di Madinah dibangun pemerintahannya yang awal. Dasar pemerintahannya pecah peperangan antara pasukan muslimin yang dibantu oleh kaum Ansor dari Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Dikenal dengan perang Badar, dimenangi oleh pasukan muslimin. Dan kisah itu menyebar ke penjuru negeri. Pasukan Muhammad bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Sementara mereka pasukan muslimin hanya berjumlah 313 orang. Hadir gentar di bala tentara Persia dan juga Romawi. Karena apa? Di zaman dulu Bang, kemenangan peperangan itu ditentukan oleh jumlah pasukan. Jumlah pasukan Persia dan Romawi itu besar Bang, puluhan ribu Bang, pasukan mereka. Siapa yang memiliki pasukan yang besar, jumlah pasukan yang besar, dia berkesempatan besar memenangi peperangan. Akan tetapi ada seseorang panglima perang bernama Muhammad, memiliki pasukan 313 orang. Tetapi dia bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Mulai hadir Bang kegentaran di hati tentara Romawi dan juga Persia. Cuman mereka belum berani untuk memerangi Islam, memerangi Nabi Muhammad pada saat itu. Karena apa? Persia dan Romawi itu pun saling berperang. Mereka satu sama lain itu berperang Bang. Perang pertama Persia dan Romawi dimenangin oleh pihak dari orang Persia. Dan kekuatan perang terbesar itu, Romawi kalah pertama Bang. Kekuatan besar itu dulu dipegang oleh Persia, penyembah api. Hingga Nabi Muhammad SAW berdoa meminta ketika nanti terjadi peperangan antara Persia dan Rom, dimenangi oleh pasukan dari Rom atau Romawi. Dan dalam peperangan berikutnya, alhamdulillah terjadi, Persia ditaklukkan oleh Romawi. Setelah Persia ditaklukkan sama Romawi, ketika Persia ditaklukkan oleh Romawi, Nabi Muhammad SAW membangun kekuatan militernya. Membangun kekuatan pendukungnya, negeri-negeri lain yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dia menyurati para raja-raja pada saat itu. Sudah mulai ada 1, 2, 3 raja yang mendukung Nabi Muhammad SAW. Kuatlah pada saat itu pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya Romawi atau Rom takluk terhadap pasukan Nabi Muhammad SAW. Setelah Rom itu ditaklukkan pada saat itu, kekuasaan militer dipegang oleh pasukan muslimin.
di bawah komando Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi, para khalifah, yaitu para sahabatnya, dilanjut ke para sahabatnya. Nah, karena Arab pada saat itu menjadi negeri yang jaya, negeri pemenang perang, ya, negeri yang hebat, maka dengan leluasa orang-orang Muslim menyebarkan Al-Quran ke penjuru negeri, karena mereka bebas masuk ke setiap negeri itu, Bang.